Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 29 November tahun 2023 dimulai. Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara. Barisan disiapkan. Siap! Red! Penghormatan Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Red! Tegak! Red! Lapor upacara peringatan Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia ke-52 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 29 November 2023. Siap dimulai. Laksanakan. Sekarang bendera merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului kita, marilah kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta dimulai. Pembacaan naskah Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tanpa diikuti peserta upacara dan pembacaan Panca Prasatya Korps Pegawai Republik Indonesia diikuti seluruh peserta upacara. Membaca naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
1945 dan pada Presiden Korps Pegawai Republik Indonesia. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persyaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berjanji. adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berjanji. 1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, Serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Baca, selanjutnya laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat, kembali kanan. Dan Undangan disilahkan duduk kembali. Sambutan Presiden Republik Indonesia selaku Penasehat Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia oleh Inspektur Upacara. Barisan diistirahatkan. untuk perhatian, istirahat di tempat. Gerak.
sambutan Presiden Republik Indonesia pada acara hari ulang tahun ke-52 Korps Pegawai Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, pada kesempatan berbahagia ini, saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-52 untuk Korps Pegawai Republik Indonesia, untuk seluruh ASN dimanapun berada, baik yang di Indonesia maupun di perwakilan RI di luar negeri. Momentum ulang tahun ke-52 tahun ini, marilah kita jadikan sebagai upaya untuk meneguhkan dan menguatkan Korpri sebagai penguat NKRI dan pelindung ASN. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Korps Pegawai Republik Indonesia dan seluruh ASN atas semua program yang bermanfaat ke masyarakat luas. Semua program tidak akan bisa terlaksana dengan baik tanpa kerja yang optimal dari seluruh ASN. Keberhasilan Indonesia melewati pandemi COVID-19 dengan baik hingga dipuji halayak internasional, hingga program-program terobosan dan reformasi struktural yang telah berdampak positif ke masyarakat adalah bagian dari kerja keras para ASN. Selain itu, peran aktif para ASN anggota Korpri dalam mengendalikan inflasi dan penanganan stunting sangatlah besar. Inflasi terus bisa kita kendalikan dan stunting bertahap bisa kita turunkan, dan insya Allah tahun 2024 sudah sesuai target bisa 14% atau bahkan kurang dari itu. Sekali lagi saya mengapresiasi dan berterima kasih atas dedikasi dan pengabdian para ASN dan seluruh keluarga besar Korpri yang saat ini sudah berjumlah 4,4 juta. Kedua, terkait peran Korpri dalam dinamika perubahan yang sangat cepat. Saat ini terjadi perubahan yang sangat cepat karena dua hal besar, yaitu perkembangan teknologi dan perubahan harapan masyarakat yang terus meningkat. Dua faktor besar pengubah kehidupan ini harus disikapi oleh Korpri. Dunia sudah digerakkan oleh artificial intelligence dan Internet of Things, big data, sistem dan algoritma pemrograman, coding maupun verifikasi biometrik, sehingga kita tidak bisa lagi menggerakkan pemerintahan dengan cara-cara lama. Kita harus menyelesaikan masalah yang ada pada saat ini dengan pendekatan yang paling update. Kita tidak boleh menyelesaikan masalah saat ini dengan pendekatan masa lalu. Digitalisasi dalam proses, hasil layanan dan marketing, semua produk layanan pemerintahan sudah merupakan kebutuhan. Harapan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat tajam. Masyarakat sangat berharap pemerintah memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah, lebih akurat. Pelayanan saat ini harus bisa diakses secara online, cepat, dan tepat. Saya minta Korpri mampu membaca dan menjawab perubahan ini untuk mengembangkan birokrasi Indonesia yang betul-betul mampu menjadi motor penggerak menuju Indonesia Emas 2045. Ketiga, perkuat meritokrasi. Semua negara maju sudah menerapkan sistem meritokrasi dalam birokrasi. Saya minta pada pengurus Korpri yang rata-rata ini para sekjen, Sasmen, Sekda bisa menerapkan meritokrasi dalam birokrasi. Hal ini sangat penting agar birokrasi Indonesia semakin baik. Meritokrasi berbasis pada kompetensi, kualifikasi dan kinerja yang diberlakukan secara adil, wajar, transparan, dan tanpa diskriminasi. Saya ingin sistem meritokrasi ini segera terwujud dan memudahkan pengembangan karir ASN dalam satu kementerian.
provinsi, kabupaten, atau pindah kementerian, pindah kabupaten, maupun pindah provinsi. Tujuan meritokrasi ini adalah untuk 1. Merekrut ASN profesional, 2. Mengembangkan kompetensi ASN, 3. Kepastian karir ASN, 4. Perlindungan karir ASN, dan 5. Pengelolaan ASN yang efektif dan efisien. 6. Penghargaan untuk memotivasi ASN. 4. Jaga netralitas dan perkokoh persatuan bangsa. Ada bagian yang menarik dalam sejarah kehidupan Korpi ketika disandingkan dengan pemilu presiden dan pilkada. Dua event besar ini selalu dikaitkan dengan netralitas ASN dan netralitas Korpi. Tahun 2024 akan ada proses demokratisasi terbesar di dunia yang dilaksanakan di Indonesia, yaitu pemilihan presiden, DPR, DPD, DPRD, dan pemilihan 38 gubernur atau wakil gubernur, 514 bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Ini adalah proses demokratisasi terbesar di dunia yang harus kita sukseskan bersama. Saya percaya bahwa Korpi sebagai organisasi yang sudah berkali-kali menghadapi Pilpres dan Pilkada sudah sangat paham dan terlatih untuk tetap berada dalam posisi netralitas dan tegak lurus dengan negara, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena bagi saya, orientasi Korpi tetap tidak berubah, yaitu untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta menjaga keutuhan NKRI. Korpi mempunyai peran penting dan strategis dalam membangun bangsa Indonesia. Korpi merupakan salah satu wadah perekat dan pemersatu bangsa. Melalui Korpi, mari kita senantiasa berperan dengan meningkatkan kinerja, berkolaborasi, dan bersinergi. Menumbuhkan energi positif dalam setiap pelaksanaan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang diamanahkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Saya minta secara khusus kepada seluruh pengurus Korpi dimanapun berada untuk terus menjaga anggotanya agar tetap tegak lurus kepada negara, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara khusus, saya juga meminta keluarga besar Korpi untuk terus membentengi anggotanya dari intoleransi dan radikalisme. Kelima, perkuat birokrasi sebagai mesin pembangunan. Kita ketahui bersama, berbagai program pembangunan digerakkan oleh kinerja birokrasi. Ibarat kendaraan, birokrasi adalah mesinnya yang mampu menggerakkan kendaraan tersebut. Maka sebagai mesin, birokrasi harus senantiasa dipastikan dalam kondisi prima, sehingga bisa menggerakkan kendaraan menuju tujuan yang dicita-citakan. Bisa dikatakan, baik atau buruknya kinerja pelayanan pemerintah sangat ditentukan oleh kualitas dan kapasitas birokrasi. Untuk memastikan birokrasi selalu dalam kondisi prima, maka dibutuhkan suatu ekosistem yang baik, mulai dari aspek ideologi, budaya kerja, dan tata kelola kinerja hingga kesejahteraan. Korpi ke depan harus terus menjadi bagian dari pengungkit kinerja birokrasi, agar berbagai program pembangunan bisa terlaksana dengan baik dan berdampak positif bagi masyarakat. Keenam, komitmen pemerintah melakukan reformasi pengelolaan kesejahteraan ASN. Sebagai aset bangsa, ASN berhak untuk mendapatkan kesejahteraan yang layak. Pemerintah menjamin kesejahteraan ASN melalui perbaikan komponen kesejahteraan ASN yang layak, pemberian pensiun bagi PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, serta pemberian apresiasi atau penghargaan atas prestasi dan capaian ASN dalam membangun negeri. Kesejahteraan ini tentu harus diiringi oleh optimalnya kinerja ASN. Pemerintah sedang mendesain sistem penggajian yang baru dengan model single salary system dan sistem pensiun yang lebih mensejahterakan.
Ketujuh, permudah pelayanan publik dengan transformasi digital. Indonesia saat ini juga tengah mengalami pesatnya perkembangan teknologi melalui pertumbuhan aplikasi digital untuk menjawab kebutuhan sehari-hari. Manfaat dari tren ini bukan saja dialami oleh masyarakat perkotaan, tapi juga oleh berbagai masyarakat di daerah pelosok. Di sektor pemerintahan juga tengah terjadi transformasi layanan tatap muka atau tradisional menjadi layanan digital. Menurut data pemerintah, terdapat lebih dari 27.000 aplikasi digital di seluruh kementerian, lembaga, pada instansi pusat dan pemerintah daerah. Sayangnya, mayoritas aplikasi digital tersebut tidak terintegrasi, alias bekerja sendiri-sendiri. Bahkan banyak yang tumpang tindih dan duplikasi. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan kebijakan mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk mendorong keterpaduan dan efisiensi penyampaian pelayanan berbasis digital. Namun, implementasi SPBE masih menghadapi tantangan di berbagai sisi, terutama salah kaprah penyamaan upaya digitalisasi pemerintah dengan pembuatan aplikasi. Akibatnya, publik ataupun ASN masih dihadapkan dengan proses birokrasi yang menumpuk atau eksesif birokrasi. Inilah mengapa kini pemerintah harus mengutamakan interoperabilitas antar aplikasi digital existing. Harapan saya, Korpi mampu membaca dan menjawab tantangan zaman ini dengan memperkuat kompetensi digital dan budaya digital pada seluruh ASN di tanah air. Membentuk layanan digital pemerintah secara terpadu mengutamakan kebutuhan warga. Terakhir, saya mendukung sepenuhnya program utama Korpi yang mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik, digitalisasi birokrasi, penguatan ideologi ASN, perlindungan karir, bantuan hukum, dan kesejahteraan yang meningkat. Program ini akan berdampak positif pada masyarakat, dan saya juga mengajak pengurus Korpi untuk turut berperan dalam menangani masalah inflasi, stunting, kemiskinan ekstrim, anak tidak sekolah, dan perkawinan anak. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang bermartabat ini. Sekali lagi, selamat ulang tahun ke-52 Korps Pegawai Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salve. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Sekian dan terima kasih. Jakarta, 29 November 2023, Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Menyanyikan bersama Mars Korpi. Laporan Komandan Upacara.
Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Right! Tegak! Right! Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Mohon dan hormat kepada penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, disilakan untuk menempati tempat duduk yang telah disiapkan. Dan kita lanjutkan dengan pengumuman hasil lomba 3 cabang olahraga dan juga karya tulis ilmiah. Barisan diistirahatkan. Untuk perhatian, istirahat cepat. Right! Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan sama-sama mengikuti dan mendengarkan pembacaan juara lomba. Untuk itu kepada nama yang akan kami bacakan, disilakan menempati tempat di depan. Yang pertama untuk catur, kategori catur klasik. Juara 1 atas nama Richard D. Moko Ginta, Eskom dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi. Juara 2 Joshua Ambuik dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Juara ketiga dari atas nama I. Ketut Indrawan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selanjutnya kategori catur cepat. Juara 1 Maria O.M. Wange dari Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Juara 2 Ronaldo Engelbertus Budik dari Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Juara ketiga Melki Peverkol dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Kami mohon dan hormat kepada penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk menyerahkan hadiah. Dokumentasi dari sudut-sudut, berarti potongnya di sudut sini ada gambar. Dilanjutkan dengan foto bersama, kami silakan kepada penjabat gubernur dan juga sekretaris daerah untuk foto bersama. Setelah foto bersama, mohon kepada sekretaris daerah untuk tetap berada di tempat.